memberitakan kepada banyak orang apa yang mereka dengar, mereka lihat. Maka dari satu peristiwa yang sama ini sudah bisa muncul berita lisan yang berbeda-beda. Kita tidak pernah bisa mengatakan ada satu berita lisan yang sama persis, tidak mungkin. Saya ngomong seperti ini dari tadi, ya, secara lisan. Dan kalian melihat saya, kalian mendengarkan saya, kalian mencatat apa yang saya katakan. Catatan kalian yang duduk paling depan bertiga itu pasti berbeda. Karena sumbernya adalah sumber lisan. Yang saya katakan ditangkap secara berbeda oleh orang lain, ditulis juga secara berbeda. Mungkin ada satu teman yang sedang perutnya itu kenyang, hatinya itu sedang bersukaria, melihat saya itu senang, lalu yang ditulis itu banyak sekali. Bahkan mungkin yang belum saya katakan pun sudah ditulis itu karena saking senangnya. Yang tidak senang dengan saya, mendengarkan saya saja sudah males, maka yang ditulis mungkin itu hanya sedikit, atau malah mungkin menggambar wajah saya jadi wajah dakocan atau dari wajah harimau lah, saking tidak senangnya. Tetapi dari satu peristiwa yang sama, kalau disampaikan secara lisan, pasti hasilnya sudah berbeda-beda. Nah, sumber dari pewartaan lisan, sumber-sumber lisan ini pasti tidak hanya satu orang, tetapi banyak. Di dalam Injil Yohanes, Romo Raymond E. Brown itu sangat meyakini bahwa semua pewartaan yang ada di dalam Injil Yohanes itu berasal atau diberikan oleh orang yang disebut murid yang dikasihi, atau sering disebut the beloved disciple. Jadi orang inilah yang menjadi sumber pewartaan tentang Yesus. Dengan khotbah, dengan katekese, dengan menegur, dengan mengingatkan, ya, dengan bercakap-cakap, dengan menceritakan. Nah, apa yang dia wartakan inilah yang kemudian ditangkap, didengarkan, ditulis oleh murid-muridnya. Dan itulah yang menjadi Injil Yohanes. Nah, siapa murid yang dikasihi ini pun masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang mengatakan itu adalah Lazarus. Ada yang mengatakan itu adalah Yohanes, anak Zebedeus, jadi Yohanes Rasul dan seterusnya. Nah, ini nanti kita lihat. Jadi, sumber lisan itu tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi berasal dari sekian banyak orang yang menaruh kepercayaan pada Yesus yang kemudian memberitakan itu. Nah, berita-berita yang mereka sampaikan itu pada waktu tertentu nanti akan ditulis dan dikumpulkan. Maka kita mengenal misalnya kumpulan kisah-kisah mukjizat yang nanti juga akan dipakai oleh Injil Yohanes. Ada kumpulan kisah tentang sengsara dan kebangkitan Yesus yang nanti juga akan dipakai di dalam Injil Yohanes. Ada kumpulan cerita tentang diskursus, ya, monolog panjang, pembicaraan Yesus yang juga nanti akan digunakan di dalam Injil Yohanes. Tapi sumber lisan itu tidak hanya berasal dari satu orang, tetapi berasal dari berbagai macam sumber yang kemudian diramu bersama-sama menjadi cerita yang relatif baku tentang Yesus. Katakanlah misalnya kalian ambil Yesus yang menggandakan roti untuk 4.000 orang. Di cerita yang lain, Yesus menggunakan roti untuk 5.000 orang. Ceritanya sama, paralel itu. Tetapi mengapa yang satu 4.000, mengapa yang satu 5.000? Apakah itu berarti Yesus melakukan mukjizat 2 kali? Atau mungkin karena itu dua cerita yang bersumber dari dua kesaksian yang berbeda atas satu peristiwa yang sama. Katakanlah di rumah ini saya tinggal dengan Romo Dodit. Kami berdua misalnya jadi muridnya Yesus, ikut Yesus. Yesus menggandakan roti untuk sekian banyak orang. Ketika sampai di rumah, kami cerita, tadi kami ikut Yesus menggandakan roti. Mereka tanya pada saya, berapa orang yang ikut? Ya 5.000-an lah. Saya mengatakan 5.000-an. Tetapi mungkin Romo Dodit akan cerita, berapa yang ikut? 4.000-an lah. Karena tidak ada yang bawa kalkulator saat itu untuk hitung berapa banyak orang itu. Maka dari satu peristiwa yang sama bisa muncul kesaksian yang
berbeda-beda, beragam. Kesimpulannya apa? Kesaksian lisan, tradisi lisan, sumber lisan tidak bersumber hanya pada satu sumber, tapi dari sekian banyak sumber. Oke, menjadi jelas? Oke, terima kasih. Masih ada yang lain sebelum kita lanjutkan? CSSR tadi? Mana wajah kalian ini? Oh, ini. Ya. Pada penjelasan Romo tadi bahwa tradisi lisan itu merupakan suatu tradisi yang digunakan oleh Injil Sinoptik dan juga oleh Injil Yohanes. Pertanyaan saya, karena Markus itu ditulis sebagai Injil yang pertama, dan itu berarti tradisi lisan ini adalah khusus dan juga milik dari Yohanes. Sedangkan kedua Injil lainnya itu hanya mengkopi dari, tidak serta-merta kita katakan mengkopi, tapi mengambil mungkin kisah yang sama lalu dikisahkan oleh kedua Injil yang lain. Lalu pertanyaan berikut, tradisi apa, disebut apa itu kedua Injil itu ketika yang diambil bukan lagi model tradisi lisan? Ya. Lalu pertanyaan berikut, kenapa gereja tidak mengambil satu saja dari ketiga Injil Sinoptik itu? Karena kisahnya sama dan maksud cerita juga sama. Oke. Ya, yang pertanyaan kedua itu pastinya sudah dijawab di pengantar perjanjian baru itu, ya. Mengapa tidak ambil satu saja, padahal ada 3 Injil yang relatif itu sama isinya? Atau bahkan kalau dibandingkan, mengapa tidak ambil Matius saja, itu yang ceritanya itu lebih lengkap daripada Injil Markus? Pasti itu adalah soal penggunaan, ya. Salah satu prinsip dari yang namanya kanonisasi adalah soal universalitas. Bahwa sebuah tulisan itu akan dengan cepat diterima, diakui sebagai kitab suci, tulisan suci, kalau dipakai secara universal. Maka baik Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes rupanya dipakai oleh banyak jemaat Kristiani di banyak tempat. Sehingga ini keempat-empatnya ini masuk di dalam kitab suci kita tanpa ada sortiran tertentu. Apakah ada tulisan-tulisan lain tentang Yesus yang disortir, yang tidak dimasukkan di dalam Injil kita? Ada banyak, ya, termasuk Injil-Injil yang kita sebut sebagai Injil-Injil apokrif itu. Tetapi tentang Matius, Markus, Lukas ini memang sudah sejak awal, ya, abad-abad kedua itu banyak digunakan oleh jemaat Kristiani di berbagai macam tempat. Dan jemaat-jemaat itu masing-masing mengakui menerima ketiga Injil ini sebagai tulisan suci. Maka tidak dipilih, tetapi ketiga-tiganya itu dimasukkan di dalam kitab suci kita. Mengapa itu digunakan? Karena universal, digunakan di banyak tempat. Yang kedua adalah apostolis, karena juga diyakini ini bersumber pada suatu figur rasul tertentu. Ya, yang ketiga pasti ini adalah soal kelurusan iman. Ya, bahwa Injil ini meskipun berbeda di beberapa tempat, tetap memberikan suatu ajaran iman yang lurus, ajaran iman yang ortodoks gitu ya. Maka ini tidak dipilih satu, tetapi dipakai ketiga-tiganya. Tentang tradisi lisan, ya, kita tidak secara khusus menyebut kesatuan atau hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil Markus. Tetapi yang kita sebut adalah hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil-Injil sinoptik, baik dengan Lukas, dengan Matius maupun dengan Markus. Tadi saya hanya memberikan contoh kalau kita bandingkan Injil Yohanes dengan Injil Markus. Tetapi kita bisa juga membandingkan Injil Yohanes dengan Injil Matius, membandingkan Injil Yohanes dengan Injil Lukas. Tidak dikatakan bahwa yang menggunakan tradisi lisan itu hanya Markus dan Yohanes. Karena nanti Matius dan Lukas itu juga akan menggunakan tradisi
yang tidak digunakan oleh Markus. Tidak selalu tradisi lisan. Ya, kalau dalam dalam peredaksian Matius dan Lukas yang digunakan itu sudah tradisi tertulis. Tetapi pasti ada tradisi-tradisi lisan yang dimiliki misalnya oleh Matius sendiri. Ada tradisi lisan yang dimiliki oleh Lukas sendiri, ya. Dan itu banyak kita jumpai. Maka kita tidak mengatakan tradisi lisan itu hanya digunakan oleh Markus dan oleh Yohanes. Matius dan Lukas pun pada titik-titik tertentu juga mempergunakan tradisi sumber lisan yang tidak digunakan oleh Markus, tidak digunakan oleh Yohanes. Hanya nanti kalau kita masuk dalam perkuliahan sinoptik, dikatakan Lukas dan Matius itu punya dua sumber utama. Sumber yang pertama itu adalah Markus, dan sumber yang kedua itu adalah yang kita sebut Q. Tetapi Q ini pun adalah sumber tertulis, bukan sumber lisan lagi. Jelas? Kalau belum, nanti sambil mempelajari Injil sinoptik ini pasti harus didalami, ya. Di mana kita menempatkan Lukas dan Matius dalam kerangka berpikir ini adalah dalam kesatuan dengan Injil Markus. Ya, yang ditulis itu pasti Injil Matius itu pasti mengenal Markus. Injil Lukas pasti mengenal Markus. Tetapi Injil Matius dan Injil Lukas ini tidak saling berhubungan. Nah, Injil Yohanes bagaimana? Injil Yohanes tidak mengenal Markus, tidak mengenal Lukas, tidak mengenal Matius. Tapi orang mengatakan Injil Yohanes mengenal sumber lisan yang juga dipergunakan oleh Injil-Injil sinoptik. Jelas? Oke, ya. Baik. Pertanyaan terakhir kalau ya. Oke, dari Suster Yose. Oh, saya kira tanya. Oh ya, Suster Simpo tadi sakit. Suster Krivi sudah memberitahu. Ya. Pada poin yang ketiga, tentang hubungan dengan Injil-Injil sinoptik itu, Romo, mengenai Injil Yohanes yang bergantung secara langsung dengan Injil-Injil sinoptik. Di sini saya merasa atau saya sendiri saya kurang setuju karena minggu lalu bersama Romo Gali itu dia jelaskan itu bahwa kalau Injil Yohanes itu merupakan satu tulisan satu Injil yang menjelaskan kehidupan Yesus itu dari kealahannya, berbeda dengan ketika Injil yang menjelaskan dari kemanusiaan Yesus itu sendiri. Dan juga bahwa Injil Yohanes itu merupakan Injil yang berasal dari atas atau anabaptis, dan juga kalau Injil-Injil sinoptik itu merupakan Injil katabaptis atau yang berasal dari bawah. Jadi bagaimana dari pernyataan ini bagaimana bisa katakan bahwa dalam Injil Yohanes itu dia bergantung secara langsung kepada Injil sinoptik. Alasan atau bukti apa yang bisa membenarkan pernyataan ini, Pak? Tidak ada. Tidak ada yang bisa membenarkan. Yakinlah. Ya, dari paham anabaptis, kata baptis tidak usah digunakan. Karena itu tidak mungkin bisa digunakan untuk membandingkan Markus misalnya dengan Yohanes. Karena pahamnya berbeda. Tetapi paham yang berbeda itu tidak menunjukkan apa-apa tentang relasi, tentang hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil sinoptik, dengan Injil Markus, dengan Injil Lukas, dengan Injil Matius. Apa yang bisa menunjukkan hubungan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain? Apa yang bisa menunjukkan hubungan antara tulisan ini, misalnya katakanlah Yohanes dengan sinoptik? Apa yang bisa menunjukkan kalau mereka ada hubungan?
Tahu tidak yang saya maksud? Ada tulisan Injil Sinoptik, ada Injil Yohanes. Kalau saya tanya, ada hubungannya enggak mereka? Dari mana kalian menunjukkan kalau mereka itu punya hubungan? Kisah yang sama, oke. Tapi apakah kisah yang sama itu menjadi bukti bahwa kedua tulisan ini berhubungan? Ya, bahwa mereka itu saling mengenal, yang satu menggunakan yang lain? Dari kisahnya yang sama? Enggak. Kita punya Paus Fransiskus ya. Kita kenal dia, kita mendengar apa yang dia katakan. Teman-teman kita yang kuliah di STFT Malang mendengarkan kata-kata yang sama dari dia, menceritakan cerita yang sama. Apakah kita punya hubungan dengan teman-teman kita di Malang? Tidak, meskipun ceritanya bisa sama. Mengapa cerita kita dan cerita teman-teman di Malang sama? Karena sama-sama menceritakan figur yang sama, yaitu Paus Fransiskus. Tapi kita ketika membuat cerita itu kan tidak bekerja bersama dengan teman-teman di Malang kan? Kita buat cerita sendiri-sendiri. Bayangkan seperti itu, ya. Markus membuat cerita tentang Yesus. Kemudian Lukas membuat cerita tentang Yesus. Tetapi ketika Lukas menulis Injilnya, dia sudah mengenal Injil Markus. Paham? Sehingga ketika dia menuliskan Injilnya, dia mengambil sebagian dari Injil Markus itu, dia tulis menjadi Injil Lukas. Dengan demikian, banyak hal di dalam Injil Lukas ini diambil dari Injil Markus. Pertanyaan saya, dari mana kalian membuktikan bahwa Lukas itu mengambil dari Injil Markus? Apa yang menjadi bukti nyata bahwa Injil Lukas itu mengambil Injil Markus? Kesamaan kata demi kata. Kesamaan kata demi kata. Kalau berdasarkan tradisi lisan, tidak mungkin ada kesamaan kata demi kata. Kesamaan kata demi kata itu hanya mungkin karena yang satu menjiplak yang lain. Ya, kalau kemarin itu kita dihebohkan dengan banyak kasus plagiarisme di dalam ujian akhir semester, itu kan seperti itu. Mengapa dosen bisa cek bahwa, oh ini menjiplak? Kalian bayangkan, dosen itu bisa mengetahui kalau teman tertentu itu menjiplak, itu caranya gimana? Kesamaan kata demi kata, Romo. Terus caranya gimana kalau zaman kita sekarang untuk mencari kesamaan kata demi kata? Ya? Iya, kata yang ada di dalam pekerjaan A itu ditulis saja di Google kan? Lalu di enter. Semua kata yang sama itu akan muncul di situ dan kita cek. Oh, kata ini dijiplak dari mana? Begitu juga hubungan antara Injil Sinoptik. Kita bisa mengatakan Lukas bergantung pada Injil Markus karena Injil Lukas memuat kata-kata yang relatif sama persis dengan yang ada di dalam Injil Markus. Nah, hal yang sama tidak bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes. Meskipun ceritanya sama, kata-kata yang dipergunakan di dalam Injil Yohanes sudah berbeda dari kata-kata yang digunakan di dalam Injil Sinoptik, baik Matius, Markus maupun Lukas. Gitu, menjadi jelas. Jadi kalau perbedaan ini kata baptis, anabaptis itu sulit untuk menjadi bukti bahwa Injil Yohanes itu tidak bergantung pada Injil Markus atau Injil Sinoptik. Yang selalu dijadikan bukti adalah karena ini tulisan, ya, bukan ide, bukan gagasan, tetapi tulisan. Yang menjadi bukti bahwa si Yohanes ini mencontek dari Markus atau Yohanes tidak mencontek dari Markus adalah kalau ada kata-kata yang sama. Kalau kalimat-kalimat itu dirumuskan dalam kata-kata yang persis sama, yakinlah
bahwa yang satu itu mengambil dari yang lain. Gitu. Maka dari mana bisa diyakini bahwa Injil Yohanes itu bergantung pada Injil sinoptik? Sekarang ini tidak bisa dibuktikan. Mengapa itu pernah muncul, menjadi salah satu pemikiran? Ya karena tadi orang hanya memperhitungkan kisahnya. Kisah ini sama dengan kisah yang ada di dalam Injil Markus. Oh, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang sama dengan yang ada di dalam Injil sinoptik. Kalau begitu, Injil Yohanes sama dengan Injil sinoptik. Padahal ketika diteliti kata demi katanya, lalu cerita yang sama itu sudah diceritakan dengan kata-kata yang berbeda. Dan kalau itu berbeda berarti tidak ada kesatuan hubungan antara Injil Yohanes dengan Injil sinoptik. Oke, jelas? Ya, ada teman yang lain satu lagi? Dari mana? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar. Kita masih punya waktu 20 menit. Nah, kembali tentang sumber tadi. Kalau memang itu Injil Yohanes itu tidak bersumber langsung pada Injil sinoptik, lalu kita bertanya, apa sumber-sumber yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk menuliskan Injilnya itu? Nah, ada orang, Bultmann misalnya, yang mengatakan ada suatu dokumen dasar, Grundschrift, ya, kisah yang sudah relatif utuh tentang Yesus, yang kemudian ditambah, ya, mendapat polesan-polesan editorial. Berarti ini sudah mengalami peredaksian. Dari suatu cerita yang sudah relatif utuh tentang Yesus, kemudian ditambah bagian-bagian tertentu. Ditambah prolog, ditambah bab 14 sampai 17 tadi, sehingga lalu cerita yang sebetulnya sudah jadi ini semakin lama menjadi semakin berkembang. Nah, ini berarti penulis Injil Yohanes itu menggunakan suatu cerita yang sudah relatif baku tentang Yesus. Tetapi kemudian dia punya sumber-sumber lain, tambahan-tambahan lain yang banyak dia gunakan di dalam penulisan-penulisan Injilnya itu. Mengapa tidak jalan? Lalu sumber yang lain yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes ini adalah sumber tanda. Ya, dibayangkan ada kumpulan tanda yang dibuat oleh Yesus yang kemudian digunakan oleh penginjil Yohanes. Ada sumber diskursus atau pewahyuan, ada sekian banyak khotbah Yesus yang kemudian diambil oleh Yesus. Dan ini bukan diambil oleh Yesus, tetapi diambil oleh penginjil Yohanes, dimasukkan dalam ceritanya. Kemudian ada sumber yang disebut sebagai sumber kisah sengsara dan kebangkitan. Nah, sama-sama bercerita tentang sengsara dan kebangkitan. Tetapi yang diceritakan oleh Yohanes itu sudah berbeda dari cerita yang diberikan oleh Injil-Injil sinoptik. Lihat beberapa perbedaan ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Di dalam Injil-Injil sinoptik, Yesus itu berdoa, Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang bercerita tentang peristiwa di Getsemani, di taman di seberang sungai Kidron, doa itu tidak ada lagi. Di taman di seberang sungai Kidron, Yesus tidak berdoa lagi. Ya, mengapa berdoa? Karena sudah di bab 17 itu dia full berdoa. Masuk ke seberang sungai Kidron, Yesus tidak berdoa. Sehingga kita membayangkan ada peristiwa sebelum Yesus ditangkap, Yesus ada di sebuah taman. Yohanes menceritakan itu, Injil-Injil sinoptik menceritakan itu. Tetapi ceritanya berbeda. Ketika Yesus misalnya terpaku di salib, kemudian di dalam Injil-Injil sinoptik ada ungkapan,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah hal yang sama kita temukan di dalam Injil Yohanes? Yang juga menceritakan peristiwa Yesus yang disalibkan. Maka cerita dasarnya itu dimiliki baik oleh sinoptik maupun oleh Yohanes. Tetapi detil-detil peristiwanya itu sudah berbeda. Nah, ini yang membuat kita selalu bertanya tentang sumber yang digunakan juga oleh Injil Yohanes dalam menuliskan ceritanya itu. Maka Bultmann, Snakenburg itu juga merumuskan beberapa sumber yang kemungkinan dipergunakan oleh penginjil Yohanes. Nah, sekali lagi informasi yang saya jelaskan ini, kalau mau informasi yang lebih lengkap bisa diambil dari buku saya, tapi kalau ambil dari buku saya itu berarti sangat terbatas. Karena saya pun hanya mengambil dari 5 komentar yang selama ini saya anggap komentar yang baik, yang ada di perpustakaan kita, semua. Sehingga kalau kalian membutuhkan informasi yang lebih lengkap, jangan puas dengan membaca buku saya, tetapi harus cari ke perpustakaan. Ambil salah satu komentar yang besar itu, fotokopi bagian introduksi saja. Bukan bagian tafsirnya, tapi bagian introduksi, bagian pengantar, lalu pelajari. Untuk menemukan apa yang harus ditemukan di dalam pokok bahasan ini. Siapa pengarang Injil Yohanes? Ya, situasi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Yohanes? Yang ketiga nanti adalah untuk tujuan apa Injil Yohanes ini ditulis oleh penulisnya. Itu nanti bisa dicari di sumber-sumber itu. Baik, ini kita mulai dari apa yang tadi sudah mulai dibuka oleh teman Omi. Tentang siapa sebetulnya penulis Injil Yohanes atau penginjil ini. Di dalam Injilnya sendiri tidak pernah ditemukan informasi tentang siapa penulis Injilnya. Ya, kalau zaman sekarang orang menulis buku, ada buku enggak? Ya, di tempat saya ada buku Jesus, Justice, and the Reign of God, A Ministry of Liberation. Lalu di sini pasti ditulis penulisnya siapa. Sehingga saya yang membaca buku ini sudah dengan jelas mengerti, oh ini William Herzog yang menulis. Tetapi tulisan-tulisan perjanjian baru, kecuali tulisan yang sifatnya surat seperti surat Paulus, tidak pernah mencantumkan penulisnya itu siapa. Nama penulis itu tidak pernah dicantumkan. Sehingga kalau kita mengatakan, oh Injil yang keempat ini ditulis oleh Yohanes, informasi tentang nama Yohanes itu pasti tidak diperoleh dari Injilnya sendiri, tetapi diperoleh dari bukti eksternal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bukti eksternalnya. Bukti yang tidak diperoleh dari Injilnya, tetapi berasal dari luar Injil. Ada orang yang namanya Irenaeus dari Lyon, yang pada abad kedua tahun 180 itu memberi kesaksian ini. After that, John, the disciple of the Lord, he who had leaned on his breast, also published the gospel while living at Ephesus in Asia. Sehingga Irenaeus ini mengatakan, Yohanes, the disciple of the Lord. Maka siapa yang dimaksud oleh Yohanes? Menurut Irenaeus, dia adalah murid Tuhan. Murid Tuhan yang pada waktu itu merebahkan kepalanya itu di dada Yesus. Berarti kita ingat pada peristiwa perjamuan malam terakhir, ketika ada satu murid yang dikasih itu dikatakan itu meletakkan kepalanya di dada Yesus. Kesimpulannya apa? Kalau menurut informasi Irenaeus, Yohanes yang disebut sebagai penginjil itu adalah murid Yesus. Dia adalah Yohanes Rasul. Dan dikatakan Yohanes murid Yesus itu mempublikasikan, menerbitkan Injil ketika dia tinggal di Efesus. Nah, kebetulan Yohanes Rasul itu dikatakan dalam tradisi itu kemudian memberitakan Injil di Efesus. Ini keterangan dari Irenaeus. Ya, siapa Yohanes yang menulis Injil itu adalah Yohanes Rasul.
Perhatikan dulu, jangan lalu disimpulkan benar tidaknya. Ini kita kumpulkan informasinya dulu. Masalahnya di mana? Irenaeus mendengar cerita tentang Yohanes itu dari Polikarpus. Jadi Irenaeus itu seorang seperti sejarawan, orang yang banyak menulis kisah-kisah tentang sejarah gereja perdana. Nah, sumber informasi Irenaeus tentang Yohanes tadi adalah Polikarpus. Dan Polikarpus itu bercerita bahwa ia bertemu dengan Yohanes dan para penatua yang melihat Tuhan yang bangkit. Karena kan Polikarpus itu seringkali dikatakan dia adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Maka Polikarpus itu bercerita, bukan muridnya Yohanes Pembaptis, maaf. Yohanes murid Yesus, Yohanes Rasul. Maka dari Polikarpus itu kemudian Irenaeus tahu bahwa Polikarpus itu bertemu dengan Yohanes dan para penatua yang melihat Yesus yang bangkit. Nah, Irenaeus berpikir bahwa yang dimaksud oleh Polikarpus itu adalah Yohanes Rasul. Jelas? Polikarpus hanya mengatakan bertemu dengan Yohanes dan para penatua. Irenaeus sudah berpikir bahwa Yohanes yang dimaksudkan oleh Polikarpus itu adalah Yohanes Rasul. Maka dia mengatakan penulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes Rasul yang bekerja di Efesus, yang dia katakan menulis Injilnya juga di Efesus. Nah, masalahnya adalah apakah Yohanes itu adalah Yohanes Rasul? Apakah Yohanes murid Tuhan itu sama dengan Yohanes murid yang dikasihi? Apakah Yohanes yang dimaksudkan oleh Polikarpus itu adalah Yohanes anak Zebedeus atau Yohanes Rasul? Nah, ini yang belum bisa dibuktikan. Tetapi Irenaeus itu menulis bahwa yang menulis Injil keempat itu adalah Yohanes Rasul. Itu bukti eksternal, ya, bukti dari luar Injil Yohanes. Lalu Polikarpus sendiri, John, who leaned on the breast of the Lord, who was a priest and bore the breastplate, a witness and a teacher, who is buried in Ephesus. Perhatikan di sini, Yohanes yang meletakkan kepalanya itu di dada Tuhan, who was a priest. Lihat keanehan di sini. Apakah zaman para rasul itu sudah ada rasul yang bertindak sebagai imam atau menjadi imam? Apakah pada zaman rasul sampai pada zaman Paulus, pada zaman para rasul itu wafat, sudah ada tradisi imamat di dalam gereja? Kalau memang itu iya, lalu kita bisa mencari tahu dari mana, di mana ada informasi bahwa Yohanes Rasul itu menjadi imam. Karena dia tidak berasal dari keluarga imam. Tetapi Polikarpus di sini menyebut bahwa Yohanes yang membaringkan kepalanya di dada Yesus itu adalah seorang imam. Dan ini sudah memunculkan keraguan, ya, karena kita tidak pernah mempunyai informasi lain yang menyebutkan bahwa Yohanes Rasul itu adalah seorang imam. Itu bukti eksternal. Jadi kalau kita mendasarkan diri pada Polikarpus, mendasarkan diri pada Irenaeus, lalu kita mendapat keterangan bahwa Yohanes yang dimaksudkan sebagai penulis Injil itu adalah Yohanes murid Yesus. Kemudian bukti internal. Ya, sekarang kita tanya pada Injilnya sendiri, pada teksnya sendiri. Menurut Injil Yohanes sendiri, siapa yang menulis Injil itu? Dan di bab 21 ayat 24 itu kita temukan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Di situ hanya dikatakan dialah murid. Apa yang dikatakan dibuat oleh murid itu memberi kesaksian, berarti bersaksi. Yang kedua adalah menulis. Kesaksiannya itu tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga ditulis. Nah, di sini dia hanya disebut sebagai murid. Ya, lalu siapa yang dimaksud sebagai murid itu? Harus kita cari lagi di dalam teks Injil Yohanes.
Dan kita temukan sebelumnya di Yohanes 11, 20 sampai 23. Dan murid di situ disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dicari lagi di dalam teks Yohanes yang lain, apakah masih ada? Oh, masih ada di Yohanes 19 ayat 35 dalam peristiwa penyaliban Yesus. Di sana dikatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Dan orang yang melihat hal itu sendiri itu siapa? Adalah murid yang dikasihi, yang waktu itu ada di kaki salib Yesus bersama dengan Maria dan wanita-wanita yang lain. Dari bukti internal ini, kita bisa mengatakan bahwa yang menulis Injil Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Pertanyaan kita adalah, apakah murid yang dikasihi itu namanya Yohanes, anak Zebedeus? Ataukah murid dikasihi itu hanyalah titel, sebutan, gelar untuk seorang tokoh yang sangat dihormati di dalam jemaat Yohanes yang menjadi sumber dari pemberitaan, pewartaan itu. Ya, di Yohanes 13 ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Maka di sini juga muncul informasi tentang murid yang dikasihi. Pertanyaan kita adalah, apakah murid yang dikasihi yang ada di dalam Injil Yohanes, yang disebut sebagai dia yang menulis Injil Yohanes, itu adalah Yohanes anak Zebedeus? Ini belum kita temukan jawabannya. Pendapat yang terakhir yang mau saya katakan, dan ini menjadi bahan diskusi kita minggu depan. Kalau kita membaca tadi Raymond Ebron, ya, baca buku itu baik-baik, komentar itu. Bagian introduksi, pengantar itu difotokopi supaya bisa dicoret-coret sendiri. The beloved disciple was the eyewitness who was responsible for the basic testimony or witness that was incorporated into the fourth gospel. Menurut Raymond Ebron, beloved disciple, murid yang dikasihi itu siapa? Murid yang dikasihi adalah saksi mata yang bertanggung jawab atas testimoni yang dasar, kesaksian yang dasar, yang kemudian dimasukkan di dalam Injil Yohanes. Sehingga menurut Raymond Ebron, siapa murid yang dikasihi? Murid yang dikasihi adalah saksi mata. Artinya, dia melihat peristiwa Yesus, mendengar sabda Yesus, melihat mujizat-mujizatnya Yesus. Dia tidak menulis apa yang dia lihat, tetapi dia memberitakan apa yang dia lihat dengan kata-kata. Maka ini tradisi lisan. Ketika dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dia memberitakan mujizat itu. Maka di situ dikatakan dia bertanggung jawab atas kesaksian dasar yang kemudian oleh orang lain ditulis dan masuk ke dalam Injil. Maka murid yang dikasihi ini bukan penulis Injil. Murid yang dikasihi adalah sumber kesaksian, sumber informasi yang kemudian oleh orang lain, murid-muridnya atau oleh jemaatnya, kemudian kesaksiannya itu ditulis. Dan kesaksian-kesaksian yang ditulis itulah yang kemudian masuk di dalam Injil. But others were responsible for composing the written gospel and redacting it. Berarti orang-orang lain, murid-muridnya lah yang bertanggung jawab untuk menyusun Injil itu, mengumpulkan cerita-cerita dan kemudian menyusun cerita-cerita yang pendek-pendek itu dalam satu kesatuan kisah. Nah, kita masih akan kembali lagi ke pembahasan tentang murid yang dikasihi. Ini karena ini memang nanti akan sering muncul di dalam diskusi-diskusi kita. Tapi prinsipnya murid yang dikasihi itu bukan yang menulis. Tetapi murid yang dikasihi adalah yang menjadi sumber kesaksian. Saksi mata yang memberitakan Yesus. Nah, apa yang diberitakan oleh murid yang dikasihi ini kemudian akan ditulis oleh orang lain. Jadi bukan oleh dia sendiri.
Nah, cerita-cerita, kisah-kisah, kesaksian-kesaksian yang pendek-pendek ini nanti akan dikumpulkan menjadi satu cerita yang lengkap tentang Yesus. Dan itulah yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Baik, sudah lelah dan sudah ngantuk. Ya, semoga yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Nanti rekaman ini akan saya bagikan, entah yang di Zoom atau yang saya rekam sendiri di kamera. Nanti akan saya lihat mana yang lebih menguntungkan untuk dibaca. Lalu minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang penulis Injil Yohanes, tentang jemaat, jadi tentang situasi jemaatnya, dan juga tentang tujuan Injil Yohanes itu ditulis. Teman-teman yang ada di kuliah saya, juga yang di kuliah Romo Galeh, bisa membaca buku saya, karena itu adalah diktat kuliah kita. Jadi saya tidak akan membagikan diktat lagi, karena sudah ada buku yang coklat yang saya sampaikan juga di LMS itu. Maka silakan bagian pengantar dibaca, supaya sudah mulai bisa melihat jemaat yang dihadapi oleh Yohanes itu jemaat yang seperti apa. Dan untuk jemaat seperti itu, lalu Injil ini ditulis dengan maksud apa? Apa tujuan penulisan Injil Yohanes? Baik, satu pertanyaan terakhir kalau ada. Tidak ada? Baik, teman-teman, terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Saya akhiri ya.